Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Solihah. Saya mahasiswa PPG Prajabatan dari UAD, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini pada hari ini, tanggal 21 November, hari Senin, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2027. Hari ini saya akan praktik mengajar di kelas 8A SMP Negeri 1 Bantul dengan materi SPLDV khususnya metode grafik pada pukul 12.50 hingga 14.10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar belajarnya nyaman ya. Oke, sebelum kita mulai dengan doa dulu. Mas Fakih, katanya boleh dipimpin berdoa. Untuk mengenai pembelajaran matematika pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Adri, Tito sakit ya. Rizky, Alika, Alif, Dandi, sakit bu. Oh iya sakit juga ya. Azriel, Lufa, Cesha, Bella, sakit juga ya Bella ya. Dian, Inar, Divya, Faruk, Baim, Anggi, Rani, Fakih, Huda, Zafran, Nadia, Namira, Salma, Raffi, Frida, Dea, Saras, Syafa, Syahada, Tiara, Rara. Oke, yang masuk 3 orang berarti ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Udah tahu tentang sistem persamaan linear dua variabel itu apa ya? Kemarin juga udah belajar persamaan garis lurus. Nah, apa sih tujuannya yang kita belajar hari ini? Nah, pembelajaran hari ini diharapkan kalau kalian selesai ikut pembelajaran bisa menganalisis SPLDV untuk mengetahui suatu SPLDV itu punya nggak himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV-nya dengan metode grafik. Karena hari ini kita mau belajar materi metode grafik. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait SPLDV tentunya juga dengan metode grafik. Karena hari ini kita mau belajar metode grafik. SPLDV itu buat apa sih? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar SPLDV? Bisa buat apa SPLDV? Buat apa baiknya? Buat belajar. Selain buat belajar, misalkan kita lagi di supermarket cuma bawa uang 50.000 mau beli jajan, kan ada harganya satu. Kita kan bisa ngecek uang kita cukup apa nggak nih? Nah, itu bisa pakai SPLDV. Kemudian kalau misalkan habis belanja, stoknya hilang, kita mau ngitung nih harganya satuannya berapa, bisa juga pakai SPLDV. Nanti kalau kalian tingkat lanjut bisa belajar hitung laba kalau kalian punya usaha, bisa juga ruginya atau keuntungan maksimalnya seperti apa, gitu ya. Kemudian hari ini kita nanti bakal berkelompok. Kemarin udah saya bagi
ya kelompoknya ya. 4 orang sampai 5 orang. Kemudian nanti kita akan diskusi dengan LKPD yang nanti saya bagikan. Nanti ada presentasi, mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD-nya. Kemudian nanti kita akan praktik GeoGebra. Apa itu GeoGebra? Nanti kita akan tahu setelah presentasi ya, buat tambahan. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita akan latihan soal biar kalian lebih paham. Sebelum kita masuk nih, nanti selain ada penilaian di latihan soal, kita juga ada penilaian sikap. Saya nilai percaya diri, toleransi, dan gotong royong. Percaya diri itu gimana? Percaya dirinya kalian dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian kalau misalkan presentasi di depan, percaya diri atau enggak. Kemudian toleransi itu gimana? Toleransi itu ketika kalian, kalau ada gurunya ngomong, temannya ngomong, memperhatikan atau enggak. Kemudian kalau tidak sepaham, gimana cara mengungkapkan perbedaannya. Kemudian kalau gotong royong, nanti kalau kalian berkelompok aktif apa enggak, itu termasuk dalam gotong royong. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke metode grafik, masih ingat nggak bab sebelumnya persamaan garis linier? Itu kemarin kita udah bilang kalau persamaan garis linier sama dengan garis lurus. Gimana cara gambar grafik persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 6? Bab sebelumnya. Ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Ayo. Coba hari ini tanggal berapa ya? 21. Absen 21? Mana absen 21? Coba angkat tangan. Nah, masih ingat caranya? Pakai tabel. Masih ingat nggak tabel apa? Coba temennya dibantu. Mas Efran? Ya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau kita bisa bikin pakai tabel ya. Kita bisa bikin pakai tabel dengan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kayak gini ya kemarin ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Cara nyarinya gimana? Coba bulan berapa sekarang? 11. Absen 11 mana? Gimana caranya? Di apa? Dikali. Pertanyaannya, gimana cara nyarinya? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Cara nyarinya kali 0. Betul, dikali 0. Kurang kedengeran ya suaranya ya. Dikali 0, benar. Jadi X-nya diganti dengan 0 karena kita mau cari titik potong dengan sumbu. Apa kalau X-nya yang 0? Y. Masih ingat berarti. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Tadi yang 0 apanya? X-nya. X-nya 0. Maka X-nya diganti 0 atau disubstitusi. Sehingga dapat Y-nya berapa? 2. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu X, apa yang 0? Y-nya. Masih ingat ya berarti ya. Kalau Y-nya diganti 0, maka kita dapatkan X-nya berapa? 3. Sehingga tabelnya bisa kita ganti dengan kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya yang 0. Ketemu titik potongnya. Kemudian gambarnya gimana? Diapain gambarnya? Menghubungkan kedua titik. Nah, titiknya kita tandain dulu nih. 0,2 dan 3,0. Itu yang merah ya. Kemudian kita masih ingat berarti cara gambar garisnya? Oke, nanti bakal kita pakai. Nah, terus gimana caranya kalau gambar SPLDV? SPLDV itu kan persamaannya ada 2, ya kan? Nggak cuma 1. Kalau tadi kan cuma gambar 1 persamaan ya. Gimana ya kita caranya gambar SPLDV kalau punya 2 persamaan? Nah, itu akan kita pelajarin hari ini. Nah, sebelumnya, coba di sini ada permasalahan. Ada Mawar dan Melati. Mereka pengurus kelas 8A nih. Mereka bertugas memberi papan ujian dan pensil untuk teman-teman kelasnya karena mau PAS. Mau PAS kan minggu depan. Nah, mereka membeli di toko yang sama dan merek yang sama. Masalahnya mereka lupa meminta struk. Kan kalau beliin temennya berarti temennya tukar ya nanti ya. Harus tahu harganya berapa. Ternyata setelah dicek belanjaannya Mawar dengan beli 4 papan ujian dan berapa pensil itu?
8 pensil itu habisnya 64.000. Sedangkan kalau Melati beli 3 papan dan 10 pensil habisnya 60.000. Kalau passwordnya gimana cara kita membantu Mawar dan Melati buat mengetahui harga 1 papan ujian dan 1 pensil biar temennya yang nitip bisa buka? Gimana kira-kira caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Coba sekarang berkelompok dulu ya, sama depannya ya. Dibagikan kemarin sama depannya, saya bagikan LKPD-nya. Itu masalahnya dari halaman kedua, boleh buka. Nah, coba duduknya boleh depan belakang sama temennya, biar bisa diskusi. Kalau ada apa-apa boleh. Coba kan kita mau cari tahu ya, gimana cara bantuinnya. Kalian masih ingat dulu kelas 1 pernah belajar materi aljabar? Pernah memodelkan ya? Oh gitu. Kan kalian udah pernah memodelkan dari soal cerita jadi persamaan atau jadi persamaan aljabar ya, Kak ya? Nah, coba buat cek pengetahuan awal kalian itu di bagian halaman 2. Kan masalah ini bawahnya ada tulisannya tuh. Gimana cara memodelkannya? Buat cek pengetahuan awal, coba kalian kerjakan dulu. Gimana cara memodelkan permasalahan ini sebelum kita bahas atau kita lanjutkan cari penyelesaiannya dengan metode graf. Bisa? Nah, coba kerjain dulu, baru nanti kita lanjut ke metode graf. Nah, dikerjakan di LKS-nya aja ya, LKPD-nya. Boleh dicoret-coret. Kasih nama kelompok ya. Pakai bolpen boleh, pakai pensil. Yuk, coba buat cek pengetahuan awal. Ya coba saya kasih waktu 3 menit ya buat cek pengetahuan awal ya. Itu kan cuma 1 soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ini Kemudian gambarnya bisa dilihat ya teman-teman ya, berpotongan ya. Nah berarti kesimpulannya apa? Coba bagian kesimpulan yang didapatkan dari kelompok 7 apa? Pada materi grafik menggunakan penyelesaian SPL desa dan titik potong dari dua klik. Jika sudah dari satu potongan, maka akan memiliki satu nomor sehingga tidak Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Boleh duduk, terima kasih. Ya berarti tadi coba diperhatikan ya. Mencari titik potong dengan sumber itu udah ada ya tabelnya ya hasilnya ya. Kemudian gambarnya juga udah sesuai ya ini ya. Dan diketahui berpotongan di titik 3,2. Kemudian tadi kesimpulannya apa? Dari temennya coba. Di bagian kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Pada metode grafik himpunan penyelesaian SPLDP adalah titik potong dari kedua garis sehingga kedua garis yang saling apa? Berpotongan maka akan memiliki berapa titik potong? 1 sehingga SPLDP-nya memiliki berapa penyelesaian? 1. Paham? Oke, kalau yang keliru boleh dibenarkan. Aktivitas 2 ya, kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam. Dibaca aja, yuk. Mulai dari yang anak 1. Boleh lebih keras biar kedengeran suaranya? Mas Jata, biar gak ketutupan tulisannya. Nah, kerjaan kalian kan ini aktivitas 2. 2x dikurangi 2y sama dengan 4. 2 dikali 0 dikurangi 2y sama dengan 2y sama dengan 4y sama dengan 2x dikurangi 3y. Tulis perbandingan 2x dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4x sama dengan 3. Langsung dipotongnya boleh? Langsung dipotong.
kelompok 4 ya. Aktivitas 2 itu udah dikasih titik potong dengan sembuyan dan sembuyan, kemudian gambarnya di saling sejajar. Kemudian kalau saling sejajar tadi berarti berapa titik potongnya? 0. Karena berarti penyelesaiannya juga 0. Paham? Lanjut aktivitas 3 kelompok selanjutnya. Ya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan diskusi kami 2y sama 2 y sama dengan 2 sama 1 mencari titik potong masing-masing bersamaan pada sumbu x dan sumbu y. Potongnya berapa langsung? 0, 2x ini titik potong koma 2 minus 2,0 Kemudian 2,0 sehingga gambarnya kayak apa mas? Coba diperlihatkan ke temennya. Gambarnya garisnya apa itu berarti? Saling berhimpit. Kemudian kesimpulannya apa? Pada metode grafik dua dari saling berhimpit maka akan memiliki tak inter hingga titik potong sehingga LDB memiliki tak hingga penyelesaian. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu bagi kelompok berapa? Kelompok 3. Ya benar ya, kelompok 3 tadi ya. Udah dituliskan sangat lengkap di sini ya. Dan gambarnya kenapa? Karena tadi berhimpit. Kemudian tadi kalau misalkan berhimpit, coba yang belakang boleh didengarkan dulu. Kalau berhimpit berarti berapa titik potong? Tidak hingga atau banyak, sehingga penyelesaiannya juga tak hingga penyelesaian. Oke, yang back to the problem, yang tadi masalah malah dan mati. Kelompok selanjutnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. X sama dengan 0, Y sama dengan 8, X sama dengan 16.000 rupiah, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 60.000 rupiah, X sama dengan 20.000, Y sama dengan 0. Sehingga kalau digambar kayak itu ya. Titik potongnya berapa itu berarti? 10.000,3. Kesimpulannya? Jadi Ada berapa adalah 10.000. oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Benar ya? Benar ya tadi kalau masalah yang tadi kalau udah dibikin persamaan, gambarnya seperti ini ditemukan titik potongnya 10.000,3.000 sehingga harga satu papan 10.000 dan harga satu pensil 3.000. Paham sampai sini? Oke. Ya coba duduk, balik duduk semuanya. Sekarang coba di bagian halaman terakhir itu ada cara menggunakan GeoGebra. Nah, gimana cara menggunakan GeoGebra? Coba diperhatikan video ini. 16 video Kelihatan? Ini bisa juga diakses di YouTube ya, atau nanti saya kirim ke kelas kalian. Coba diperhatikan. Kelihatan nggak ya? Kurang besar ya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, ya, coba diperhatikan. Jadi yang pertama kalian harus install GeoGebra-nya dulu. Kalian bisa install dengan scan barcode yang ada di situ. Kemudian gimana cara
kalau versi GeoGebra tinggal di input persamaannya. Jadi dimasukkan ketika satu tadi X plus Y sama dengan 5. Nah itu dimasukkan sehingga langsung muncul gambarnya. Kemudian persamaan yang kedua X min Y sama dengan 1. Nah langsung muncul. Sehingga penyelesaiannya adalah titik potongnya. Nah itu langsung ada titik potongnya. Sangat membantu ya GeoGebra ya. Kalian tidak perlu menghitung. Nah ini sahabat ngecek. Coba aktivitas 2 apakah sama dengan jawaban kalian? Sekarang ngecek. Persamaannya dimasukkan. Persamaan aktivitas kedua 2x min 2y sama dengan min 4. Kemudian persamaan kedua x min y sama dengan 2. Nah sama ya. Kedua garis saling sejajar. Begitu juga nanti kalau dengan aktivitas ketiga. Nah, coba kalian boleh mencoba pakai GeoGebra sama temannya masing-masing. SPLDP dengan metode grafik. Kemudian SPLDP dengan metode grafik tadi ada berapa jenis kalau dari grafiknya penyelesaiannya? Ada 3. Yang pertama, kalau berpotongan penyelesaiannya berapa? 1. Kemudian yang kedua kalau saling sejajar. Kalau saling sejajar penyelesaiannya 0. Betul. Kemudian yang ketiga kalau berhimpit. Kalau berhimpit gimana penyelesaiannya? Ada 3. Paham berarti ya? Oke. Buat ngecek kalian udah paham apa belum? Coba dikerjakan bagian exercise. Di situ ada 2 soal. Dulu apa tadi? Dulu apa? Dikerjakan 2 soal itu ya. Pakai metode grafik. Yang kedua pakai GeoGebra. Kalian boleh nyoba. GeoGebra guys. GeoGebra-nya boleh nyoba kalian. Gimana? Tadi kan kalau GeoGebra tinggal dimasukin persamaan ya. Kalian tinggal coba-coba persamaan. Nanti kalau yang biar berpotongan gimana? Kalau sejajar gimana? Kalau berhimpit gimana? Gitu ya. Oke, tadi kita udah belajar tentang SPLDP metode grafik. Minggu depan berarti kita akan belajar tentang metode substitusi dan eliminasi. Jadi ya belajar dulu ya metode substitusi dan eliminasi. Kemudian buat refleksi. Coba diperhatikan sebelum kita akhiri pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran kalian bisa scan atau klik di sini buat refleksi pembelajaran hari ini tuh gimana sih? Apakah paham atau enggak? Ada yang bingung atau enggak gitu ya? Boleh di scan atau di klik linknya. Saya kirim ke WA kalian nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembelajaran hari ini sebelum ditutup? Enggak ada yang mau bertanya? Berarti udah paham semua ya? Oke. Kalau udah selesai mengisi refleksi, boleh kita selesaikan. Dan isi refleksinya? Coba sambil Terkait GeoGebra ada yang ditanya? musnahkanlah orang seperti ini. Gilan cemek. Itu Gilan ya guys. Alip cemek. Nah, gimana cara kamu tahu solusinya apa? Pakai Google. Ya, udah selesai? Refleksinya? Oke, sip. Tapi kita sama-sama bisnis oke. Udah jadi army dari tahun 2017 ya. Sorry.
Bukan situ. Tapi aku sudah undang kali ini udah biasa. Ya, refleksinya udah diisi semua. Ya, dari scan dulu boleh. Kalau yang refleksinya udah, boleh beres-beres. Walah. Tadi kan kita Iya, itu diisi sayang. Timplok yomplok. mana? Refleksi. Terus tau vertigo. Aku sih tidak menyenangkan soalnya sama guyup. Ya kalau udah refleksi dulu ya. Bagi ngisi mah. Berapa baru? Anak di sini tuh. Ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh dipimpin dulu ya. Aku sukanya iseng. Aku ready. Untuk menghadapi pembelajaran pada pembelajaran hari ini, mari kita mulai. Siang, cukup sekian dari saya. Banyak sekali yang mohon maaf. Wassalamualaikum